Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendedikasikan Jakarta International Stadium untuk para Jackmania, warga Jakarta serta Indonesia. Hal tersebut disampaikan orang nomor satu di ibu kota ini dalam acara Grand Launching JIS yang berlangsung kemarin. Di tempat ini telah lama dicanangkan, dijanjikan, dan hari ini janji itu dibayar tunai. Adalah 100% dibangun oleh anak-anak bangsa dari keringat orang-orang Indonesia yang dilahirkan dari rahim-rahim ibu orang Indonesia. Perjuangan ini diawali modal pertama, modal terutama untuk bisa bekerja membangun stadion ini adalah dukungan yang luar biasa dari The Jackmania. Anies berpesan kepada para pendukung Persija dan semua warga untuk bersama-sama menjaga Jakarta International Stadium dengan sebaik-baiknya. JIS sebagai stadion berkelas dunia mampu mewadahi tim sepak bola kebanggaan Jakarta Persija untuk memberikan penampilan kelas dunia yang juga selalu didukung oleh supporternya The Jackmania. Izinkan ini adalah bulan-bulan terakhir penuntasan masa tugas saya di Jakarta. Sesudah itu, ia akan datang dan duduk sebagai The Jackmania bersama semuanya. Jaga stadion, jaga kebanggaan tempat ini, dan tunjukkan kepada semua bahwa stadion ini bukan sekedar bangunan mahakarya, tapi supporternya teladan bagi semua. Jakarta International Stadium atau JIS memiliki fasilitas jalur jogging di atas atap dengan ketinggian 72 meter. Bahkan, sirkuit Formula E juga bisa terlihat dari atas atap JIS. Masyarakat bisa menikmati sensasi jogging di ketinggian 72 meter setelah JIS diresmikan pada April ini. Lokasi jogging di lantai 9 itu aman digunakan. Material dari beton dan baja secara kekuatan sudah terbukti direncanakan dengan seksama dan sertifikasi ada. Trek jogging memiliki panjang keliling 950 meter. Pihak konstruksi sudah menyediakan dek khusus untuk menikmati pemandangan dari atas ketinggian yang disebut skydeck berkapasitas 100 orang. Untuk keamanan skydeck itu dilengkapi dengan expanded metal setinggi 1,5 meter guna memecah angin di atas ketinggian. Proteksi atau value engineering untuk memperkuat struktur di sana, maka bisa ditaruh expanded metal tinggi untuk pecah angin dan safety orang di atas. JIS dibuat di atas lahan 22 hektar dengan luas bangunan total 60.000 meter persegi. Sejak dikerjakan pada 2019 lalu, biaya konstruksi mencapai 4,5 triliun dan kapasitas mencapai 82.000 penonton. JIS ini karya besar yang orang tidak bisa menutup mata bahwa ini karya besar, dan JIS ini impian yang dipikirkan hampir semua gubernur. Seharusnya peluncuran tidak resmi JIS dilakukan 10 Desember 2021. Agenda itu ditunda karena khawatir dengan varian baru virus corona Omikron. Sekjen PSSI Yunus Nusi menyatakan Jakarta International Stadium adalah lokal standing yang megah dan memenuhi standar FIFA. Yunus mengakui JIS adalah stadion apik, namun di sisi lain ada kekurangan yang masih disoroti PSSI. Kalau soal stadion harus diakui, JIS megah layaknya stadion di Eropa. Demikian juga rumput stadion, semua berstandar FIFA. Namun yang disoroti adalah sarana dan prasarana perimeter stadion yang belum selesai 100%. Ada kawasan pemukiman yang sangat padat dengan jalan yang sempit. Coba kita bayangkan kalau sekian puluh ribu supporter yang datang masuk untuk menonton, dan itu tadi flow-nya, mudah-mudahan Anda sudah ke sana lihat sendiri, flow keluar masuk hanya satu pintu dari jalan akses utamanya masuk ke dalam. Kemudian ada beberapa pagar pembatas lantai 2, lantai 3 yang
Anda juga lihat sendiri tidak begitu terlalu kuat, dan itu bahaya sekali ketika ada event sepak bola yang apalagi di sana timnas yang bermain. Mungkin ada kegembiraan, ada luapan kegembiraan yang di supporternya, tiba-tiba mereka goyang pagar ada lain-lain dengan ratusan orang atau ribuan seperti itu kami belum waktunya. Kami yang untuk saat ini belum sesuai dengan karakter supporternya Indonesia. Kemudian ketika nanti tim tamu lah misalnya langsung berhenti di areal umum, di sana ada pemain-pemain hebat yang juga ada ribuan supporter melihatnya, kan itu keamanannya kurang begitu bagus. PSSI pun berharap masukan yang diberikan kepada JIS tidak disikapi secara salah oleh berbagai pihak, termasuk netizen. Ini hanya masalah waktu saja, cepat atau lambat, JIS akan menjadi tempat bagi timnas berlaga, apakah untuk senior, tim U23, U20 maupun U16. Polemik PSSI dan JIS berlangsung dalam beberapa hari belakangan ini. Berdasarkan hasil inspeksi Tim Infrastructure Safety and Security PSSI, JIS belum memenuhi kelayakan 100% infrastruktur, seperti area penurunan pemain, sirkulasi aktivitas terkait pertandingan di outer perimeter menumpuk di barat utara. Bahkan area kerumunan timur belum dapat digunakan, perimeter tribun perlu pengkajian ulang, pagar perimeter di bawah konsors barat tidak kokoh dan sarana prasarana pendukung macam kantung parkir, transportasi umum, dan jalan akses menuju stadion belum sesuai standar. Dengan alasan itu, PSSI belum berani menyelenggarakan laga timnas Indonesia di stadion berkapasitas 82.000 penonton itu. Dunia U20 dan jumlahnya itu lebih dari 4 bahkan sampai 6. Jadi sebetulnya nggak ada masalah GBK dipakai Coldplay karena kita punya 4 sampai 5 stadion lain yang memenuhi syarat. Dan kalau misalkan JIS mau ditambahkan sebagai alternatif, itu yang terbaik. Artinya masing-masing grup terdiri atas 4 tim dan masing-masing bermain di satu stadion, itu yang terbaik. Tapi kalaupun dipakai 4 sampai 5 stadion saja nggak masalah, itu bisa, sangat mungkin dilakukan secara teknis sepak bola. Jadi balik lagi, kalau saya melepaskan diri dari urusan politiknya, Bang Arya benar, kita cukup 4 sampai 5 stadion untuk menggelar event yang pesertanya 24 tim itu, nggak ada masalah. Mungkin yang jadi masalah sekarang adalah kita pengen di Jakarta itu juga digelar event ini. Jadi kalau misalnya GBK dipakai buat Coldplay, maka kita harus punya alternatif. Yang adanya JIS gitu ya. Iya, JIS menurut saya alternatif yang terbaik. Jangan lupa bahwa FIFA ini menyelenggarakan Piala Dunia U17 itu akan beda standarnya dengan U20 atau yang senior. Standar keamanannya juga memang pasti diperhatikan, tapi tidak akan seberat yang senior. Karena penontonnya U17 tidak akan sebanyak kalau senior. Tidak akan ada ribuan orang Brasil yang berduyun-duyun ke Jakarta, tidak akan ada. Tidak akan datang ribuan orang dari Mali berduyun-duyun mendukung timnasnya ke Jakarta, enggak akan. Beda dengan Piala Dunia Senior. Jika kembali ketika Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta, ia pernah menjanjikan dalam 2 tahun sudah bisa membangun stadion sepak bola untuk klub Persija. Bagi klub sebesar Persija, semestinya punya stadion sendiri, masa tidak punya, kata Jokowi. Dikerjakan, tidak segera dimulai. Dan kita tidak berani memutuskan ya stadion ini tidak akan mulai terus karena masih menunggu. Menurut saya tidak seperti itu. Jadi sudah saya sampaikan kepada Kepala Dinas, dimulai dulu karena ini kita sudah ada 2 sertifikat yang sudah pasti dan sudah jelas. Ia mengaku anggaran yang disediakan sekitar 1,2 triliun rupiah. Uang itu cukup untuk membangun sebuah stadion berstandar internasional. Ditanya soal kapasitas stadion, ia mengatakan, yang penting bisa dipakai. Jokowi pernah berjanji akan membuat stadion yang dilengkapi lahan terbuka hijau. Stadion itu sekaligus akan menjadi markas Persija. Ia mengatakan lokasinya sudah ada. Dia akan menjadikan Persija sebagai tim yang berprestasi. Selain dukungan fasilitas berupa stadion, akan disediakan pula pemain yang berkualitas. Setelah Persija berprestasi, ia meyakini sponsor akan berbondong-bondong datang. Ibaratnya Persija sebuah produk, kalau produknya bagus tinggal dikemas dan dijual. Namun, sampai Jokowi akan purna tugas sebagai presiden, janji tersebut tidak kunjung terlaksana. Malahan Anies Baswedan yang menunaikan janji Jokowi. Perjuangan ini
diawali modal pertama, modal terutama untuk bisa bekerja membangun stadion ini adalah dukungan yang luar biasa dari The Jackmania. Dari mulai saat direncanakan, dari saat janji itu diungkapkan 5 tahun yang lalu, janji membangun stadion itu diungkapkan, dan The Jack bersedia mempercayai janji itu. The Jack bersedia untuk ikut mengawal janji itu. Klub Persija Jakarta sebelumnya sudah memiliki stadion sendiri di Menteng. Namun kemudian stadion ini dirobohkan dan kini dijadikan Taman Menteng. Adapun Stadion Lebak Bulus sebentar lagi nasibnya juga akan sama, dirubuhkan untuk kemudian dijadikan stasiun Mass Rapid Transit. Bahkan saat Jokowi menjadi presiden dan digantikan oleh Basuki Cahayapurnama, Persija sempat berkonflik dengan Ahok. Persija dari punya mereka, masa sih nggak ada goodwill-nya punya Pemprov? Kan lucu gitu loh. Saya juga bingung. Kalau memang nggak boleh Pemprov punya saham, ya kan kita punya BUMD. Kenapa sih Persija dulu nggak dikuasai oleh BUMD semua? Orang Persija punya kita kok. Kenapa kasih perorangan begitu? Namun berbeda dengan Anies Baswedan. Sama juga, gue kasih tahu ya, pertandingan terakhir kalau bukan Pak Anies yang telepon, kita nggak akan bisa main di GBK. Gue bicara jujur, pertandingan terakhir kalau Pak Anies yang telepon, kita nggak akan bisa main di GBK. Tornya ketika dia disayembarakan itu sudah ada panduan bahwa stadion ini harus memenuhi standar FIFA. Seperti tadi saya katakan, kita punya aset besar, kalau tidak bisa digunakan untuk event internasional, ya mubazir lah anggarannya. Dan tidak mungkin DKI pada waktu itu bertindak tidak rasional ketika mendesain sesuatu yang ternyata tidak terpenuhi. Tapi memang harus diakui, FIFA juga punya standar dalam konteks dia punya guideline yang tahun terbaru 2022. Nah, menurut informasi dari tim penyusunnya, arsiteknya, memang sempat datang pada waktu itu dari tim FIFA untuk menilai. Ada beberapa catatan-catatan, misalnya contoh, untuk mensterilkan kawasan ini dalam radius 1 km tidak ada kendaraan yang bisa masuk, hanya untuk memang official sama pemain saja. Harus diakui ada keterbatasan dari area lahan yang ada. Memang besarnya hanya 70 hektar, kalau di GBK bisa 100 hektar, sama total tambahan bisa 400 hektaran.